Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Darmawan dari kelas 2 ID 07 NPM 30420722. Saya akan mempresentasikan apa itu arsitektur produk. Arsitektur produk. Arsitektur produk merupakan penugasan elemen fungsional pada elemen fisik building block dari produk tersebut. Elemen fungsional merupakan operasi individual dan suatu transformasi yang memiliki kontribusi terhadap keseluruhan performansi produk. Elemen fisik merupakan bagian dari produk, komponen, dan subassembly yang menjalankan elemen fungsional. Arsitektur produk adalah skema di mana elemen-elemen fungsional produk dibagi menjadi potongan atau chunks fisik dan di mana chunk berinteraksi. Chunk adalah kesatuan dari elemen fisik produk, part, komponen, dan subrakitan yang mengimplementasikan fungsi produk. Tujuan dari arsitektur produk yaitu mengurai komponen fisik dari produk, apa yang harus dilakukan komponen tersebut, dan seperti apa penghubung interface yang digunakan untuk peralatan lainnya. Output dari arsitektur produk adalah perkiraan rancangan geometri dari produk, penjelasan mengenai chunk-chunk utama, dokumentasi interaksi penting antar chunk. Arsitektur produk ditetapkan pada tahap pengembangan konsep secara informal melalui sketsa, diagram-diagram fungsi, dan prototipe awal, dan pada tahap perancangan tingkat sistem. Berikutnya adalah arsitektur modular. Pada arsitektur modular, chunks dialokasikan secara terpisah dan diimplementasikan dalam satu atau kurang dari elemen fungsional secara keseluruhan. Interaksi di antara chunks didefinisikan secara baik dan merupakan hal yang fundamental untuk fungsi utama dari produk. Arsitektur modular memiliki keuntungan dalam hal kesederhanaan dan penggunaan ulang. Tipe-tipe modularitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arsitektur modular slot. Masing-masing penghubung antar chunk pada arsitektur ini mempunyai tipe yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, chunk yang dapat dalam produk tidak dapat ditukarkan. Contoh, radio dan speedometer mempunyai tipe hubungan yang berbeda pada panel instrumen. Yang kedua adalah arsitektur modular BIS. Pada arsitektur ini, chunk-chunk yang berbeda dapat dihubungkan ke produk melalui hubungan yang sama. Contoh, perluasan card untuk komputer. Dan yang ketiga adalah arsitektur modular seksional. Pada arsitektur ini, semua penghubung mempunyai tipe yang sama. Rakitan dibuat dengan menghubungkan chunk yang satu dengan yang lainnya melalui penghubung yang identik. Contoh, pada sistem pipa, sistem sofa yang melingkar, dinding pemisah kantor, dan beberapa sistem komputer. Arsitektur integral. Pada arsitektur integral, elemen fungsional dialokasikan di chunk yang sama dan diimplementasikan menggunakan lebih dari satu chunk. Satu chunk mengimplementasikan beberapa elemen fungsional. Interaksi di antara chunks kurang bisa didefinisikan dengan baik. Arsitektur integral secara umum meningkatkan performansi dan mengurangi biaya untuk beberapa model produk spesifik. Berikut adalah langkah menetapkan arsitektur produk. Yang pertama adalah membuat skema produk. Skema adalah diagram yang menggambarkan pengertian tim terhadap elemen-elemen penyusun produk. Skema produk seharusnya menggambarkan pemahaman terbaik tim mengenai produk, namun tidak mencantumkan setiap detail dari elemen produk.
Dalam penyusunan skema dibutuhkan maksimal 30 elemen atau kurang dalam upaya pembuatan arsitektur produk. Yang kedua adalah mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat dalam skema. Selanjutnya adalah mengelompokkan setiap elemen dalam skema menjadi sebuah chunk untuk menentukan kapan adanya keuntungan untuk mengelompokkan klaster. Yang ketiga terdapat membuat rancangan geometris yang masih kasar. Sebuah rancangan geometri dapat dibuat dalam 2 atau 3 dimensi menggunakan gambar tangan, model komputer maupun model fisik. Pembuatan rancangan geometri memaksa tim untuk mempertimbangkan apakah permukaan geometri di antara chunks layak dan untuk menjalankan hubungan dimensional dasar di antara chunks. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Interaksi fundamental adalah adanya hubungan korespondensi untuk garis-garis pada skema yang menghubungkan chunks yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, satu lembar kertas keluar atau masuk ke dalam tempat kertas untuk memulai mekanisme mencetak. Interaksi ini direncanakan dan dipahami secara baik bahkan dari awal skema karena hal ini sangat fundamental untuk sistem operasinya. Sedangkan interaksi insidental adalah interaksi yang muncul karena implikasi elemen fungsional menjadi bentuk fisik tertentu atau dikarenakan perubahan geometri dari chunks. Contohnya, getaran yang ditimbulkan gerakan dari tempat kertas dapat mengganggu ketepatan lokasi dari cartridge printer di x-axis. Berikut adalah gambar-gambar dari langkah menetapkan membuat arsitektur produk. Yang pertama, membuat skema produk. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua adalah mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat dalam skema. Dan ini adalah contoh gambarnya atau denah. Yang ketiga, membuat rancangan geometris yang masih kasar. Dan yang keempat, mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Berikut adalah kedua contohnya. Selanjutnya adalah arsitektur produk rancangan. Pengelompokan elemen ini terdiri dari 3 kelompok elemen sementara, antara lain kelompok 1 kelompok sistem otomasi, kelompok 2 kelompok penggerak, kelompok 3 kelompok rangka mekanik. Pengerjaan penyusunan geometri salat puntir benang sutra ini dimulai dengan menyusun elemen kerangka mekanik, dilanjutkan dengan penyusunan kelompok elemen kerangka mekanik dengan motor penggerak. Setelah kelompok elemen tersebut disusun, maka kelompok elemen yang selanjutnya disusun adalah elemen elektronika. Penyusunan akhir adalah kelompok elemen elektronika dengan kerangka mekanik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada sih, Jak? Ada. Hasilnya di itu. Di apa? Di file, buka file.